Bismillahirrahmanirrahim. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permisi kepada istri untuk sholat malam. Permisi ini dilakukan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Umair dan Atha, di mana mereka berdua mengunjungi Ummul Mukminin. Dan Ibnu Umair berkata, "Berilah kami kabar tentang perkara yang paling menakjubkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan Atha berkata, Aisyah radhiyallahu anha terdiam. Tidak lama kemudian ia berkata, pada suatu malam beliau bersabda, "Wahai Aisyah, izinkanlah aku agar malam ini aku dapat beribadah kepada Tuhanku." Lalu Ummul Mukminin berkata, "Sesungguhnya aku lebih senang berada di dekatmu, dan aku sangat senang dapat membahagiakanmu." Kemudian Nabi SAW bangun di malam, bersuci, lalu melaksanakan sholat. Malam itu beliau terus menangis, bahkan terus menerus menangisnya hingga paha beliau basah. Kemudian beliau terus menerus juga menangis hingga jenggotnya basah. Kemudian beliau terus menerus menangis hingga tanah tempat beliau sujud duduk itu juga ikut basah. Hingga kemudian Bilal mengumandangkan azan. Bilal mengandangkan azan karena di zaman Nabi itu 2 kali azan ketika fajar kazib dan fajar subuh. Dan pada kesempatan ini Bilal mengumandangkan azan fajar kazib, azan pertama. Dan ketika setelah akan mau sholat subuh, biasa Bilal mendatangi rumah Nabi SAW untuk mengajak beliau untuk sholat subuh. Ketika itu Bilal melihat beliau menangis. Hingga Bilal bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau menangis seperti itu? Padahal engkau adalah orang yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang." Beliau menjawab, "Aku tidaklah menjadi hamba yang bersyukur. Sungguh telah turun satu ayat pada malam ini yang menjadi celaka bagi orang yang membacanya namun ia tidak berpikir tentangnya." Ayat itu adalah disebutkan dalam surat Al-Imran 190. "Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban.
Hadis tadi menceritakan banyak hal bahwa Nabi SAW ketika ibadah malam yang malamnya menghabiskan waktu sehingga mengabaikan hak istri, beliau minta izin. Ini mengingatkan kita pada kisah seorang sahabat yang baru menikah, lalu istrinya mendatangi Nabi SAW ketika ditanyakan bahwa suaminya tiap malam sudah menikah namun belum pernah disentuh karena ia tiap malam sholat dan siangnya ia berpuasa. Ia suami yang baik tapi belum pernah menyentuhku. Itu keluhan seorang istri itu. Hingga Nabi SAW mengingatkan sahabat tersebut tentang adanya hak pada diri kita, hak pada orang lain. Itu juga yang Nabi SAW lakukan. Beliau permisi kepada istri beliau. Karena ketika itu beliau sholat malam penuh sampai datangnya azan yang dikumandangkan Bilal. Artinya beliau sampai pagi, sampai subuh beliau terus beribadah. Sehingga ada hak istri yang terabaikan, itu beliau permisi. Dan jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga sangat indah. Apa beliau katakan? Sesungguhnya aku lebih senang berada di dekatmu dan aku senang dapat membahagiakanmu. Jawaban yang menyejukkan dari seorang istri. Nabi SAW sepanjang malam terus menerus menangis. Pahanya basah, jenggotnya basah, bahkan tanah tempat duduk, tempat bersujud juga ikut basah. Bisa kita bayangkan seperti apa kesedihan daripada Nabi SAW. Ini terkait dengan turunnya ayat Ali Imran 190 tadi. Nabi sholat sepanjang malam itu adalah bentuk rasa syukur beliau. Padahal jika dianggap seperti yang Bilal katakan, bahwa Nabi adalah orang yang telah diampuni baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Tapi beliau menyatakan, tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Itu jawaban beliau. Sungguh ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana ketika kita ada hak istri yang terabaikan, kita permisi kepadanya. Walaupun itu berhubungan dengan beribadah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Tapi kada ada hak orang lain yang terabaikan, kita permisi terlebih dahulu. Dan di ujung hadis tadi disebutkan ini adalah termasuk turunnya ayat menjadi peringatan bagi kita bahwa untuk kita bertafakur, untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan kehidupan ini ketika kita membaca ayat ini. Dan ayat ini dibacakan Nabi SAW ketika bangun di malam hari. Karena beliau sering
bangun di tengah malam lalu sholat di sepertiga malamnya, dan ini mengikuti dan meneladani sholat terbaik, yaitu sholatnya Nabi Daud. Nabi Daud itu sholat di bangun di tengah malam, lalu sholat sepertiga malamnya, dan di seperenam malam akhirnya beliau tidur kembali. Ini menjadi peringatan, pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi SAW, karena beliau adalah memang uswatun hasanah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meneladani ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama beliau dalam satu barisan di hari kiamat hingga dalam surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.